Halo teman-teman, oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai teorema Pythagoras. Kegiatan 6.6 menentukan perbandingan panjang sisi segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Materi ini adalah materi kelas 8 semester 2 dan diambil dari buku matematika kurikulum 2013. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, mari kita pahami dulu. Salah satu dari segitiga khusus lainnya adalah segitiga dengan besar ketiga sudutnya adalah 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, bagaimana cara kita menentukan hubungan panjang ketiga sisi pada segitiga ini? Nah, sama halnya pada segitiga siku-siku sama kaki, kita bisa dengan mudah menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat, meskipun hanya diketahui salah satu panjang sisinya. Nah, untuk mengetahui bagaimana caranya, kita lakukan kegiatan berikut. Nah, di sini ada tersedia beberapa soal, dan kita diminta untuk mengamati soal ini. Nah, perhatikan gambar dari 6.20 ada segitiga ABC. Nah, garis D adalah garis simetri dari segitiga ABC ini. Untuk pertanyaan yang pertama, berapakah besar ketiga sudut segitiga ABC? Dan pertanyaan yang kedua, berapakah besar sudut di bawah ini? Jika besar sudut ACD, besar sudut ADC, dan besar sudut BCD. Dan pertanyaan yang ketiga, kita diminta untuk menentukan besar sudut BBC. Pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah panjang ruas garis AD dan BD? Dan yang keempat, berapakah perbandingan panjang sisi BD dan AB? Berapakah perbandingan pada sisi BD dan BC? Sedangkan pertanyaan yang kelima, perhatikan segitiga BDC. Jika diketahui panjang BC adalah 20 cm, nah tentukan panjang BD dan panjang CD. Ya, mungkin kita akan bertanya-tanya, bagaimana hubungan antara ketiga sisi pada segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat? Bagaimana menghitung panjang salah satu sisi segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat jika hanya salah satu panjang sisi segitiga yang diketahui? Oke, untuk menjawab pertanyaan yang mungkin kita pikirkan saat ini, kita akan melakukan kegiatan di bawah. Yang berikut adalah tabel yang berisi tentang panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kita diminta untuk menentukannya menggunakan atau melengkapi tabel ini dengan menggunakan teorema Pythagoras. Di sini ada tiga. Yang pertama yaitu panjang sisi siku-siku yang terpendek yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 10. Panjang hipotenusa dan panjang sisi siku-siku yang lainnya belum diketahui. Nah, dan juga ada pertanyaan, apakah jika kita menentukan atau mengisi titik-titik ini atau melengkapi titik-titik ini, apakah kita akan melihat pola panjang sisi-sisi segitiga siku-siku 60 derajat, 30 derajat, 90 derajat? Jika iya, bagaimana polanya? Untuk pertanyaan yang kedua, jika panjang sisi terpendek dari segitiga siku-siku 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat adalah A1-an, berapakah panjang sisi miring dan sisi siku-siku yang lainnya? Dan yang ketiga, apakah pola tersebut juga bisa berlaku untuk segitiga siku-siku yang lain? Jelaskan. Oke, kita perhatikan. Untuk yang pertama, nah panjang sisi terpendek
sisi terpendek siku-siku ini, jika terpendeknya kita misalkan ini 1, sudah diketahui di sini, dan sudutnya 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Ini tanda siku-siku. Jika tanda siku-siku berarti 90 derajat. Yang kedua, bagaimana jika panjang sisi terpendeknya adalah 2 cm, adalah 2, dan panjang sisi terpendek jika 3 satuan, dan bagaimana jika 4, bagaimana jika 5, dan bagaimana jika 6, dan seterusnya bagaimana jika 10. Oke, jadi kita akan tahu jika sisi terpendeknya adalah 1, maka panjang hipotenusa atau sisi miringnya tinggal dikali 2, maka sama dengan 2, ini sama dengan 4, ini sama dengan 6, maka ini sama dengan 8, maka dikali-kali 2 untuk sisi miringnya. Nah, maka kalau hipotenusanya kita akan mengisi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, dan 20. Oke, nah sekarang panjang hipotenusanya sudah terisi. Bagaimana panjang sisi siku-siku yang lainnya? Nah, untuk melangkah lebih lanjut, kita mengingat kembali hukum dari teorema Pythagoras. Nah, di sini ada sisi miringnya. Jika kita misalkan ini panjang sisi terpendek adalah A, dan panjang sisi siku-siku yang lainnya adalah B, dan sisi miringnya adalah C. Nah, jika ditanya adalah B, maka B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Oke, kita perhatikan segitiga yang pertama. Jika ini adalah B, maka C-nya adalah 2 dan A-nya adalah 1, maka B kuadrat sama dengan 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. B kuadrat sama dengan 4 dikurangi 1, maka B kuadrat sama dengan 3. Oke, nah langkah selanjutnya, kedua ruas ini kita kasih akar. Ruas kiri kita kasih akar, ruas kanan juga kita kasih akar. Maka untuk ruas kiri, akar ketemu akar akan sama dengan B, dan di ruas kanannya akar 3. Artinya apa? Ini dikali akar. Oke, maka B kuadrat B sama dengan akar 3. Oke, maka ini kita bisa mengisinya B sama dengan panjang sisi siku yang lain. Jika sisi terpendeknya 1, hipotenusanya 2, maka sisi yang lainnya adalah akar 3. Oke, kita perhatikan lagi segitiga yang kedua. Oke, ini misalnya B, ini C, maka ini A, maka B kuadrat adalah 4 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Maka B kuadrat sama dengan 16 dikurangi 4, maka B sama dengan 12, maka B kuadrat sama halnya juga seperti yang pertama, kita kali dengan akar. Ruas kiri kita kali akar, dan ruas kanan pun kita kali akar, maka akan B sama dengan akar 12. Nah, akar 12 sama dengan 2 akar 3. Oke, maka ini kita bisa mengisinya dengan 2 akar 3. Oke, untuk segitiga yang berikutnya. Oke, yang ketiga. Nah, jika ini adalah A, panjang sisi terpendek adalah A, panjang sisi yang lainnya adalah B, dan sisi miringnya atau hipotenusanya adalah C, maka B kuadrat adalah 6 kuadrat dikurangi C kuadrat berdasarkan hukum teorema Pythagoras. Oke, maka B kuadrat sama dengan 36 dikurangi 9 sama dengan 27. Maka B kuadrat kita kali dengan akar, ruas kiri dan ruas kanan kita kali dengan akar, maka B sama dengan akar 7. Maka B sama dengan, kita sederhanakan akan dapat 3 akar 3. Oke, maka kita isi ini juga dengan 3 akar 3. Nah, kita perhatikan dari ketiga segitiga ini. Ini artinya 1 akar 3, ini 2 akar 3, dan B akar 3. Artinya ada polanya, berarti ini dan seterusnya adalah 4 akar 3, 5 akar 3, dan seterusnya. Sampai jika panjang sisi terpendek ini adalah 10 dan hipotenusanya adalah 10. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan yang pertama. Apakah kalian melihat pola pada panjang sisi segitiga siku-siku, yaitu 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat? Jika iya, bagaimana polanya? Oke,
kita sudah tahu bersama bahwa di sini ada bulannya, yaitu yang pertama, jika panjang sisi terpendek sisi terpendeknya adalah 1 dan hipotenusanya adalah 2, maka panjang sisi yang lainnya adalah akar 3. Ini 2 akar 3, 3 akar 3, 4 akar 3, maka ini 5 akar 3, 6 akar 3, dan seterusnya sampai 10 akar 3. Oke. Pertanyaan yang kedua, jika panjang sisi terpendek segitiga siku-siku 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat adalah A satuan, berapakah panjang sisi miring dan siku-siku yang lainnya? Oke, dari gambar ini kita bisa ketahui ya bahwa jika panjang sisi terpendek 1, panjang hipotenusanya adalah 2, maka panjang sisi yang lainnya adalah akar 3. Nah, pertanyaan yang ketiga, apakah pola tersebut juga bisa berlaku untuk segitiga siku-siku yang lain? Tidak. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjut lagi ke contoh soal nomor 6.11. Oke, perhatikan gambar di samping menunjukkan segitiga P, Q, dan R dengan siku-sikunya di titik P. Dan QR adalah panjang QR adalah 8 cm dan sudut Q adalah 60 derajat. Tentukan panjang Q dan bagian D adalah tentukan panjang P. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Oke, ini alternatif penyelesaiannya. Oke, di buku sudah ada penjelasannya, yaitu bagian A, QR-nya berbanding ke Q, yaitu 2 berbanding 1, maka QR-nya sudah diketahui yaitu 8, Q-nya tinggal kita substitusikan kembali sama dengan 2 akar 1. Maka kita substitusikan lagi, kita operasikan, maka P dikali 2 sama dengan 8 kali 1. Oke, maka PQ sama dengan 8 per 2